Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok SKDA 5 ingin mempresentasikan hasil dari student project yang telah kami buat dengan judul Reality and Traveling Vaccination in Elderly. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok dari SKDA 5. Yang pertama ada Bramantia dengan 3 digit NIM terakhir 105, yang kedua Andre dengan 3 digit NIM terakhir 107, yang kedua saya Leonard dengan 3 digit NIM terakhir 109, selanjutnya ada Sharon dengan 3 digit NIM terakhir 111, lalu ada Vanessa dengan 3 digit NIM terakhir 113, ada Kanan dengan 3 digit NIM terakhir 115, lalu Imelda dengan 3 digit NIM terakhir 117, lalu ada Hani dengan 3 digit NIM terakhir 119, lalu ada Ode dengan 3 digit NIM terakhir 121, lalu ada Tirza 3 digit NIM terakhir 123, ada Amanda dengan 3 digit NIM terakhir 125, lalu ada Silva dengan 3 digit NIM terakhir 127, dan terakhir ada Teresia dengan 3 digit NIM terakhir 129. Sebelum memulai, saya izin untuk menjelaskan terkait outline pembahasan dari student project yang telah kami buat. Yang pertama ada pendahuluan, dimulai dengan latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada tinjauan pusaka, dimulai dengan pengenalan dasar vaksin, pengenalan dasar frailty. Yang ketiga ada hubungan vaksin dengan traveling, lalu frailty vaksin pada lansia, dan yang terakhir adalah jenis-jenis vaksin traveling untuk lansia. Dan yang terakhir adalah bab 3 atau penutup, dengan pembahasan berupa simpulan dan saran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah lansia di dunia semakin meningkat, di mana orang yang lansia itu memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit, terutama pada saat traveling. Hal ini disebabkan oleh penurunan keseimbangan homeostasis pada lansia. Salah satunya itu adalah immunosenescence. Immunosenescence merupakan penurunan kemampuan dari sistem imunitas manusia, yang merupakan salah satu penyebab frailty atau kelemahan pada lansia. Dengan meningkatnya aktivitas traveling setelah COVID-19, terdapat banyak lansia yang berisiko terkena penyakit yang endemis pada destinasi travelnya. Hal ini mengapa pentingnya dilakukan vaksinasi pada orang lansia, demi mengurangi kerentanan mereka terhadap infeksi, meskipun dalam pelaksanaannya itu banyak tantangan. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa itu vaksinasi? Yang kedua, bagaimanakah vaksinasi pada lansia? Yang ketiga, bagaimana dampak frailty dan vaksinasi pada lansia? Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui vaksinasi, untuk mengetahui vaksinasi pada lansia, dan untuk mengetahui dampak frailty dan vaksinasi pada lansia. Untuk manfaatnya, yang pertama, bagi penulis dapat memberikan feedback yang baik, dapat lebih memperdalam ilmu kedokteran khususnya tentang frailty and traveling vaccination pada lansia, dapat melatih sumber literasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Bagi pembaca, mengetahui ilmu kedokteran khususnya tentang frailty and traveling vaccination pada lansia. Pengertian vaksin. Vaksin adalah suspensi mikroorganisme atau racun yang dilemahkan, dimatikan, atau difragmentasi atau sediaan biologis lainnya, seperti yang terdiri dari antibodi, limfosit, atau messenger RNA, mRNA, yang diberikan terutama untuk mencegah penyakit. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Jenis-jenis vaksin terbagi dalam 2 jenis, vaksin hidup yang dilemahkan dan vaksin non-hidup. Vaksinasi dan perjalanan wisata. Konsultasi dengan penyediaan layanan kesehatan sebelum melakukan perjalanan dapat membantu mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan perjalanan dan mengurangi penyebaran penyakit menular. Vaksinasi merupakan komponen utama dari konsultasi kesehatan sebelum perjalanan. Konsultasi pra-perjalanan memberikan kesempatan untuk memperbarui imunisasi rutin serta melakukan vaksinasi terhadap infeksi yang endemis di tempat tujuan perjalanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja vaksin. Cara kerja vaksin adalah dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh akan belajar mengenalinya. Sistem imun ini membutuhkan pengenalan terhadap jenis-jenis patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Vaksin berfungsi membuat tubuh menjadi kenal lalu kebal terhadap suatu penyakit. Tubuh akan membentuk sistem untuk membuat kekebalan tubuh atau antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit. Tubuh akan mengingat apa yang harus diwaspadai sehingga jika ada virus, bakteri maupun patogen lain yang menyebabkan penyakit yang masuk dapat dilawan oleh vaksin tersebut. Kemudian mengenai vaksin untuk lansia, bisakah vaksin diberikan kepada lansia? Jawabannya bisa, namun menurut data yang saya temukan sangat disayangkan vaksin ini sedikit tidak cocok untuk diberikan kepada lansia. Hal tersebut karena sistem kekebalan tubuh lansia dapat lebih lemah sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit. Vaksin dapat memiliki efek samping yang lebih berat pada lansia, seperti reaksi alergi yang lebih serius. Kemudian, sistem kekebalan tubuh lansia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproduksi antibodi, sehingga mereka lebih berisiko mengalami komplikasi. Dan juga vaksin dapat memiliki efek samping jangka panjang yang belum terlihat. Selain itu, komplikasi terhadap
banyaknya obat yang diminum oleh kebanyakan lansia juga merupakan salah satu faktor kenapa vaksin tidak disarankan untuk lansia. Namun apabila perlu diberikan vaksin, hal tersebut bisa dilakukan dengan konsultasi dengan dokter ataupun yang profesional. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan membahas mengenai pengenalan dasar pada frailty atau dalam bahasa Indonesianya kelemahan. Jadi, secara definisi, frailty adalah penurunan secara fisiologis pada pasien lansia atau lanjut usia sehingga meningkatkan risiko terhadap stresor eksternal yang dapat memberikan dampak pada kesehatan bahkan sampai ke kematian pada lansia. Nah, untuk faktor risiko sendiri, semua lansia itu memiliki risiko terkena frailty atau kelemahan ini, akan tetapi ada beberapa faktor juga yang dapat meningkatkan risikonya pada lansia tertentu. Misalnya, pada lansia yang mengalami penurunan fungsi neuroimunoendokrin, kemudian juga pada lansia yang mengalami kekurangan nutrisi, serta pada pasien lansia yang tidak banyak melakukan aktivitas fisik, misalnya seperti melaksanakan sedentary lifestyle. Kemudian untuk gejala dari frailty sendiri dapat diamati dengan berbagai gejala yang beragam. Misalnya penurunan berat badan yang tidak terduga, kemudian ada kelelahan, perlambatan, kelemahan, dan juga menurunnya aktivitas fisik pada lansia. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Hubungan vaksin dengan traveling. Vaksinasi adalah komponen penting dari travel medicine. Selain untuk melindungi wisatawan, vaksin juga diberikan untuk mencegah masuknya penyakit seperti cacar, COVID-19, demam kuning, dan lainnya yang dapat dicegah melalui vaksinasi di dalam negeri dan di negeri tujuan. Bukti imunisasi untuk perjalanan berasal dari vaksin cacar yang pertama kali dikembangkan oleh Edward Jenner pada tahun 1796 yang terbukti mampu mengurangi kasus cacar hingga sekarang. Pada tahun 1933 diterapkan sertifikat vaksinasi dan imunisasi internasional. Saat ini, terdapat vaksin yang diberikan kepada wisatawan tergantung dengan hasil penelitian resiko. Tetapi ada juga vaksin yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional tahun 2005 dan vaksin yang diwajibkan di beberapa negara. Terakhir, dalam waktu kurang dari setahun setelah deklarasi pandemi penyakit virus corona COVID-2019 atau COVID-19. Vaksin COVID-19 pertama diluncurkan disetujui untuk penggunaan darurat guna mengendalikan pandemi. Selanjutnya ada faktor risiko frailty pada lansia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frailty pada lansia. Di antaranya yang pertama, penurunan aktivitas fisik dan nutrisi yang tidak seimbang. Penurunan aktivitas fisik ini akan menyebabkan penurunan kekuatan dan massa otot. Selain itu akan mengurangi koordinasi dan keseimbangan dari tubuh. Sedangkan untuk nutrisi yang tidak seimbang, ini bisa mempengaruhi penurunan energi dan vitalitas serta dapat memicu beberapa faktor frailty lainnya. Selanjutnya ada gangguan kognitif dan faktor psikologis. Pada lansia ini yang paling umum gangguan kognitif yaitu penurunan memori. Nah, pada lansia ini biasanya terjadi depresi atau kecemasan yang dapat memicu penurunan motivasi untuk menjaga kesehatan dan kemandirian, serta mengganggu pola tidur, nafsu makan, dan aktivitas fisik yang sehat. Kemudian ada faktor ketiga yaitu penyakit kronis. Lansia ini kerap kali mengalami beberapa penyakit kronis seperti contohnya hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya, atau bahkan kombinasi dari beberapa penyakit tersebut. Nah, penyakit kronis ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi frailty pada lansia. Di sini saya akan menjelaskan dampak frailty pada lansia. Secara umum, frailty pada lansia mengakibatkan penurunan kemampuan fungsional dan dapat disebabkan oleh peningkatan kerentanan terhadap stres, penurunan kemampuan adaptasi. Frailty juga dapat menyebabkan berkurangnya kecepatan jalan, kelelahan, penurunan aktivitas fisik, dan juga penurunan berat badan. Namun di samping itu semua, pada frailty terhadap lansia juga bisa terjadi demensia, depresi, dan juga disabilitas yang dapat mengakibatkan dampak seperti yang sudah disebutkan di atas, seperti penurunan kemampuan fungsional, kemampuan adaptasi, penurunan kemampuan kognitif, dan lain-lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin influenza. Influenza dapat disebabkan oleh virus influenza A dan juga B yang menyerang semua usia di seluruh dunia.
WHO menganjurkan agar vaksinasi tahunan bagi lansia karena risiko mereka terhadap komplikasi yang lebih serius. Studi menunjukkan bahwa lansia memiliki risiko lebih tinggi untuk rawat inap atau kematian akibat influenza. Tetapi, risiko ini dapat dikurangi dengan adanya vaksinasi. Vaksinasi tahunan merupakan pendekatan terbaik untuk melindungi lansia dari dampak serius dan juga dapat menjadi bagian dari manajemen penyakit kardiovaskular dan juga membantu mengurangi risiko infak miokard akut dan juga komplikasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin meningitis. Meningitis meningococcus adalah infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis yang dapat menyebabkan peradangan pada membran otak dan juga sumsum tulang belakang. Sindrom Waterhouse-Fridson merupakan komplikasi serius dari infeksi ini, yang mana sindrom ini dapat menyebabkan nekrosis hemoragik pada kelenjar adrenal. Lansia sangat rentan terhadap berbagai infeksi termasuk meningococcus, sehingga lansia memerlukan vaksinasi yang lebih sering untuk melindungi kesehatan mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vaksin meningococcus yang sudah ada dapat diadaptasi untuk lansia, dan beberapa vaksin juga telah dirancang untuk meningkatkan respon imun pada kelompok lansia, yang mana vaksin ini dapat membantu untuk mencegah penularan infeksi dan juga memberikan perlindungan kolektif. Baik, selanjutnya vaksin yellow fever. Demam kuning atau yellow fever adalah penyakit virus yang menular akut yang disebabkan oleh arbovirus dari kelompok flavivirus. Secara dasarnya, penyakit ini adalah zoonosis, terutama menjangkiti monyet. Vaksin demam kuning adalah salah satu cara utama untuk mencegah penyakit ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mewajibkan vaksinasi ini bagi para wisatawan yang berkunjung ke Afrika Selatan dengan suntikan ulangan setiap 10 tahun. Vaksin yellow fever direkomendasikan untuk orang di atas 60 tahun setelah penilaian risiko manfaat karena risiko kejadian buruk yang lebih besar daripada lansia akibat fenomena immunosenescence. Efek samping paling serius yang terkait dengan vaksin yellow fever ini pada lansia adalah penyakit viserotropik, di mana virus vaksin menyebar ke beberapa organ tubuh dan dapat menyebabkan shock, efusi cairan di pleura dan perut, serta kegagalan organnya. Vaksin pneumococcus. Penyakit pneumococcus terdiri dari beberapa sindrom klinis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Penyakit pneumococcus menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan baik di negara berkembang maupun negara maju. Lansia dan orang dewasa lainnya yang berisiko tinggi tertular penyakit pneumococcus, termasuk mereka yang memiliki komorbiditas atau sistem kekebalan tubuh yang terganggu, menanggung sebagian besar beban penyakit pneumococcus ini. Vaksin pneumococcus telah direkomendasikan pada lansia untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Tinjauan sistematis dan meta-analisis telah mencatat dan membuktikan bahwa vaksin pneumococcus sangat efektif dalam mencegah rawat inap, infeksi, dan kematian pada populasi yang lebih tua atau lansia. Izin menjelaskan beberapa jenis-jenis vaksin lainnya. Yang pertama adalah vaksin hepatitis A, yakni hepatitis A merupakan penyebab utama hepatitis akut secara global disebabkan oleh kontak langsung dengan pasien yang mengalami hepatitis ataupun mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Oleh karena itu, bentuk medikasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi spektrum luas. Vaksin tersebut mengandung interferon tipe 1 yang dapat menginhibisi proses replikasi HAV secara in vitro dan juga IFN tipe 3 yang juga dapat menginhibisi proses replikasi virus hepatitis secara in vitro. Selain itu, terdapat protein LA yang dapat mengikat RNA dalam menjalani proses metabolisme, sehingga apabila protein LA disupresi oleh specific small interfering RNAs dan janus kinase inhibitor, maka replikasi HAV terlaksana dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah vaksin tetanus, yakni sebuah kondisi yang disebabkan oleh toksin tetanus plasmin dan tetanosilin yang diproduksi oleh bakteri Clostridium tetani yang dapat menimbulkan gejala kejang dan rasa nyeri pada otot. Vaksin tetanus sendiri berasal dari toksin dari Clostridium tetani yang dinonaktifkan. Vaksin tersebut diberikan secara intramuskular dan terdapat 4 jenis vaksin tetanus yang dapat digunakan, antara lain DT atau diphtheria tetanus, DTaP diphtheria tetanus pertussis, dan TD tetanus diphtheria. Vaksin tersebut bersifat aman dan efek sampingnya sangat sedikit, yakni kemerahan, pusing, dan pegal pada bagian yang disuntikan pada jam 30 menit pasca suntik. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Gede Bramantya Putra dengan 3 jenis terakhir 105. Selanjutnya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan juga saran. Vaksin adalah suspensi mikroorganisme atau racun yang dilemahkan, dimatikan atau difragmentasi atau sediaan biologis lainnya. Vaksin bekerja dengan cara mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan memerangi patogen baik virus maupun bakteri. Cara kerjanya adalah dengan mensuntikan antigen ke dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh akan belajar mengenalinya. Frailty merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan secara fisiologis pada sebuah individu yang juga menyebabkan individu tersebut lebih rentan terhadap stresor eksternal.
Vaksinasi adalah komponen penting dari travel medicine. Frailty pada lansia mengakibatkan penurunan kemampuan fungsional yang dapat disebabkan oleh peningkatan kerentanan terhadap stres, penurunan kemampuan adaptasi. Frailty juga menyebabkan berkurangnya kecepatan jalan, keluhan, kelelahan, penurunan aktivitas fisik, dan juga penurunan berat badan. Jenis vaksin traveling untuk lansia yaitu vaksin influenza, vaksin meningitis, vaksin yellow fever, vaksin pneumococcus, vaksin hepatitis A, dan juga vaksin tetanus. Baik, selanjutnya ada pun saran untuk student project ini. Melalui student project ini, kami sebagai penulis berharap agar karya ini bisa meningkatkan pemahaman pembaca mengenai pemaknaan vaksin pada travel medicine. Selain itu, kami menyarankan pembaca untuk memperdalam materi fertility and traveling vaccination in elderly dengan berbagai literatur yang mendukung sebagai langkah dasar turun ke dunia medis. Sekian hasil presentasi dari kelompok SGD A5. Kami meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penulisan. Sekian dan terima kasih.